ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu kita akan bahas hadis yang ke 467, masih dalam bab fadliz zuhdi fid dunya wal hassu ala taqalluli minha. Anjuran untuk atau keutamaan bersikap zuhud kepada dunia dan anjuran agar kita tidak terlalu bermewah-mewahan dengannya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian melihat kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Artinya dalam masalah dunia, dalam masalah harta benda. Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat orang yang lebih sedikit hartanya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, yang lebih banyak hartanya. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka itulah yang lebih pantas, sehingga kalian mudah untuk bersyukur dan tidak menolak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian. Jadi fahuwa ajdaru itu yang lebih utama untuk kalian lakukan supaya kalian tidak menyepelekan, tidak menganggap kecil
nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang istihbabu nazaril muslim liman huwa adna fi umurid dunya wan nazaru liman huwa a'la minhu fi umurid din. Jadi kita para jamaah yang ulun muliakan, dalam perkara dunia, dalam perkara harta benda, hendaknya kita melihat orang yang lebih sedikit, orang yang lebih rendah ya status ekonominya dengan kita. Supaya apa? Ya tujuannya tadi yang Nabi sebutkan, supaya kita lebih bersyukur, supaya kemudian kita tidak menganggap remeh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, memang kan demikian. Kita kalau dalam perkara dunia melihat yang lebih tinggi terus, nggak bakal pernah bersyukur kita. Ya sudah punya motor, melihat orang yang punya mobil, ya jadinya nggak bersyukur dengan motor yang dia miliki. Allah kasih mobil, ya mobilnya masih apa misalnya Avanza, mau yang Innova misalnya, ya sudah dikasih ini, ngelihat yang lebih tinggi lagi, akhirnya enggak syukur-syukur dia. Nah, ini dampak buruknya kalau orang melihat yang lebih tinggi, tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur, kemudian dianggap nikmat yang Allah berikan kepada dia itu selalu kurang. Ya, naudzubillah dari kondisi seperti ini. Beda kalau yang dia lihat orang yang lebih rendah. Ya, Allah sudah kasih dia motor, alhamdulillah. Allah kasih motor, tetangga itu cuman punya sepeda, kemana-mana pakai sepeda. Syukur kita. Yang punya sepeda pun gitu. Alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga kemana-mana jalan kaki. Ya bersyukur kalau melihat yang lebih rendah. Yang punya sepeda pun syukur. Alhamdulillah saya punya sepeda. Ya, tetangga kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki pun bersyukur, mengatakan alhamdulillah saya masih bisa jalan kemana-mana walaupun gak punya kendaraan. Ya, ada kawan itu sudah gak mampu lagi berjalan. Jadi demikian, kalau kita melihat yang lebih rendah dalam perkara dunia, itu akan sangat membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, begitu. Ya. Sehingga kita akan merasa betul-betul mendapatkan nikmat dari Allah. Sehingga kita tidak akan pernah menyepelekan, menganggap kecil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ini dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara agama, kata beliau di sini, wan nadharu liman huwa a'la minhu fi umurid din. Kalau dalam perkara agama, dalam perkara akhirat, lihat orang yang lebih tinggi dari kita. Kenapa? Karena itu akan memotivasi kita untuk melakukan amal seperti dia. Memberikan semangat kepada kita untuk beramal dengan akhirat kita. Ya, kita misalnya masih bisa melaksanakan yang wajib-wajib. Salat 5 waktu alhamdulillah. Ya,
selalu dikerjakan tepat waktu, bahkan berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita lihat orang yang lebih tinggi. Kita punya kawan misalnya, dianya sholat 5 waktu, rajin di awal waktu, berjamaah di masjid, tapi dia tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Senin Kamis dia lakukan. Ya, sholat malam dia istiqomah kerjakan. Nah, padahal ya kita dengan dia ya kurang lebih aja dari sisi ekonominya misalnya. Ya, makannya kita dengan dia sama. Kok dia bisa mengerjakan yang sunnah, sedangkan kita masih mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib. Ya. Nah, kalau dalam perkara akhirat kita melihat orang yang lebih tinggi, itu akan memberikan motivasi tersendiri, memberikan semangat tersendiri kepada kita untuk lebih berpacu dalam beramal, untuk lebih bersemangat lagi dalam menambah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah itu. Jadi ulun ulangi, kalau dalam perkara dunia, lihat orang yang lebih rendah, supaya kita mudah untuk bersyukur kepada Allah, supaya kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau dalam perkara ibadah, dalam perkara akhirat, lihat orang yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu dia. Ya, itu kesimpulan dari hadis yang ke-467 ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ta'isa 'abdud dinar, celaka hamba-hamba dinar. Dinar itu nama mata uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang kita katakan celaka hamba-hamba dolar. Wa dirham, begitu pula celaka hamba-hamba dirham. Ya, kalau sekarang kita katakan celaka hamba-hamba rupiah. Wal qatifati wal khamisah, celaka hamba-hamba qatifah, celaka hamba-hamba khamisah. Qatifah dan khamisah itu dua jenis pakaian mewah. Ya. Nah, celaka orang-orang yang seperti itu. Ya, celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba khamisah. Lihat, Nabi SAW mendoakan kebinasaan, mendoakan kecelakaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjadi hamba-hamba dunia. In u'tiya radiya, di mana orang ini yang sudah menjadi hamba-hamba dunia ini, kalau dikasih dia ridho. Ya, wa illam yu'ta lam yarda, kalau dia enggak dikasih dia enggak ridho, dia marah-marah. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang kita sebutkan tadi itu? Pertama adalah at-tahdhiru minal ubudiyyati li ghairillah wa khassatan li hadhihi al-ashya' al-faniyah kal mali wal kisa. Jadi hadis ini mengandung ancaman, mengandung peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari seseorang itu menghambakan diri kepada selain Allah. Jadi kita di dunia ini jangan pernah kita menghambakan diri kepada selain Allah. Entah itu kepada patung, ya, kepada pepohonan dengan cara minta-minta ke pepohonan, kepada patung, kepada bebatuan, ataupun yang lain. Atau menjadi hamba-hamba syahwatnya, menjadi hamba hawa nafsunya. Ada enggak orang yang menjadi hawa nafsu, menjadi hamba hawa nafsunya? Ada, bahkan banyak. Siapa mereka? Orang-orang yang memperturuti hawa nafsunya. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan, sehingga Allah sesatkan dia, Allah tutup hatinya. Siapa? Ini hamba-hamba hawa nafsu. Ya, sehingga apapun kata hawa nafsunya dia turuti. Ya, apapun bisikan hawa nafsu yang melakukan maksiat ini, maksiat itu, dia turuti. Nah ini namanya menjadi hamba hawa nafsu. Ini juga haram, nggak boleh. Termasuk juga yang disebutkan dalam hadis ini, menjadi hamba-hamba dunia. Ya, menjadi hamba-hamba dinar, dirham, dolar, rupiah. Menjadi hamba-hamba pakaian-pakaian mewah. Nah ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar jangan sampai kita menjadi hamba-hamba selain Allah. Bahkan didoakan kehinaan oleh Nabi. Ta'isa artinya celaka, binasa. Jarang-jarang Nabi mendoakan seseorang, mendoakan keburukan. Ya, kecuali dalam hadisnya beberapa hadis yang lain dikatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba khamisah. Nah, ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar kita tidak menjadi hamba-hamba selain Allah, bil khusus tidak menjadi hamba-hamba dunia, sehingga kita rakus terhadap dunia itu, sehingga dalam mencarinya nggak peduli halal haram, yang penting banyak duit, yang penting banyak harta, mau dengan cara apapun dia lakukan. Na'udzubillah. Ya, dan orang kalau sudah menjadi hamba dunia ini nggak akan pernah kenyang, dia nggak akan pernah merasa cukup. Hatta misalnya dia punya gaji sebulan 100 juta misalnya, ya nggak akan merasa cukup. Kalau ada cara haram untuk dapat 200-300 juta, dia akan lakukan. Itu kalau orang sudah rakus, tamak, jadi hamba dunia. Ya, nggak akan pernah ada puasnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin, latamanna an yakuna lahu wadiyan akhar, walan yamla'a fahu illa turab." Ya, seandainya anak Adam itu punya harta, anak Adam yang rakus dunia itu punya harta sebanyak satu lembah emas, punya satu lembah emas sudah, ya nggak habis sampai 7 turunan. Apa kata Nabi SAW? Seandainya dia punya harta, ya sebanyak satu lembah emas, orang yang rakus ini, niscaya dia akan berharap lagi punya lembah-lembah emas berikutnya.
walan yamla afahu illa turab, dan tidak akan ada yang bisa menjadikan dia puas dengan dunia itu ketika dia sudah menjadi hamba dunia tadi itu, kecuali kalau mulutnya sudah ditutup dengan tanah. Maksudnya apa? Sudah dikubur, baru di sana dia nyadar diri, baru di sana dia merasa puas dengan apa yang ada, menyesali kondisinya. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, ya para jamaah yang ulun muliakan, hati-hati kita, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang didoakan kebinasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang menjadi hamba-hamba dunia, yang rakus, yang tamak terhadap dunia. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita al-ubudiyatu lillah turithur ridha wal qana'ah ala khilafil ubudiyyati li ghairillah fa innaha tulidu syuhha wal bukhla wal hala' wal athara. Jadi kalau seseorang menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sana dia akan menjadi orang yang memiliki sifat qanaah. Ya, memiliki sikap atau sifat qanaah. Orang kalau dia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, ya, maka dia akan memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, dia tidak akan rakus, tidak akan tamak kepada dunia. Kalau dia betul-betul dalam menghambakan dirinya kepada Allah, dia tidak akan mencari harta kecuali dari jalur yang halal. Dan apa yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri, alhamdulillah, berapapun itu. Ini kapan? Kalau orang betul-betul menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang sudah menghambakan dirinya kepada selain Allah, apalagi kepada harta tadi itu, maka itu akan menjadikan dia kikir, pelit, pengasit, ya, akan menjadikan dia egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Kapan ini terjadi? Kalau orang itu sudah menghambakan dirinya kepada selain Allah, khususnya kepada dunia. Ya, padahal ianya banyak duit, banyak hartanya, tapi untuk bantu orang fakir, miskin, itu hampir gak pernah. Karena dia merasa kalau dia sedekahkan hartanya itu akan berkurang, sehingga dia bakhil, pelit, tidak pernah mau menolong orang, takut kehilangan hartanya. Na'udzubillah. Ya, ini orang kalau menjadi hamba-hamba dunia. Ya, maka hati-hati kita. Bahkan jangankan ngasih orang, mungkin istri dan anak-anaknya pun dia takut ngasihnya. Bahkan dirinya sendiri pun dia pelit sama dirinya. Karena ada orang kayak gitu. Ya, jangankan orang lain, istri dan anak-anaknya dia bakhil, pelit sama mereka. Bahkan kepada dirinya sekalipun. Ya, seolah-olah dia merasa harta itu akan dia bawa mati sampai akhirat. Na'udzubillah. Nah ini yang akan terjadi kalau orang menghambakan diri kepada selain Allah, khususnya kepada dunia. Dia akan menjadi orang yang kikir, pelit, bakhil, dan semacam. Kemudian yang ketiga, al-mazmum minal jama' wal milk ma zada 'ala al-haja wa syaghala 'anillahi ta'ala wa lam yusta'mal fi amrillah. Kapan seseorang itu dikatakan ya tercela dalam mengumpulkan harta? Seorang dikatakan
ya tercela dalam mengumpulkan harta ketika hartanya itu melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika harta yang dia miliki itu dia gunakan pada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya maka orang seperti ini tercela dengan harta yang dia miliki. Ketika harta itu apa? Menyibukkan dia dari akhiratnya. Saking sibuknya dia dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya. Ya, bahkan ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang kaya ya. Kadang orang-orang yang maaf kata yang cuman penjual ya jualannya kecil-kecilan. Mungkin untungnya sehari 20.000, 30.000. Kadang gara-gara itu sholatnya tertinggal. Padahal nggak seberapa. Apalagi yang untungnya sehari bisa ratusan ribu, jutaan. Kadang ada yang begitu. Ya, padahal kecil-kecilan usahanya, cuman dorong apa gitu. Itu pun sudah menjadikan dia lupa dengan sholatnya. Padahal kadang ngelapaknya itu dekat masjid. Dia dengar suara azan, dia dengar suara iqamah, dia dengar suara imam membaca ayat-ayat dalam sholatnya. Sama sekali nggak tergerak hatinya untuk mendatangi masjid. Itu bahaya kayak gitu. Ya, tercela orang yang mencari nafkah dengan cara seperti itu. Saking sibuknya dengan dunianya, lupa dengan akhirat. Lupa dengan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tercela seperti ini. Ya, apa susahnya kita ditinggalkan setumat, laksanakan sholat paling 10 menit. Ya, atau sama wudhu apanya paling 15 menit lah. Habis itu lanjutin lagi. Nah, apa sulitnya? Dan insya Allah itu akan memperluas rezeki kita. Akan memberikan keberkahan-keberkahan pada usaha kita. Ya. Toh kita sedang menuju sang pemberi rezeki Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebaliknya bisa jadi gara-gara dia ninggalin sholat, saking sibuknya dengan gaweannya, gara-gara itu apa? Allah sempitkan rezekinya. Ya, Allah cabut keberkahan dari rezekinya. Kan bisa jadi begitu. Ya, nah, maka ya kita ya para jamaah yang Allah muliakan, mari sesibuk apapun kita dalam mencari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan tercela, akan hina orang-orang yang gara-gara dunia dia lupa dengan akhiratnya. Silakan cari dunia, nggak ada salahnya. Ya. Tapi kalau sudah tiba waktu sholat, tinggalkan setumat, penuhi panggilan Allah. Ya, Allah kasih kita waktu 24 jam dalam sehari. Yang Allah minta cuma beberapa menit saja. Taruhlah satu sholat 10 menit. Kali 5, 50 menit. Sisanya 23 jam 10 menit silahkan. Mau begawi, mau istirahat, mau tiduran. Ya, silahkan. Tapi khusus yang 50 menit itu mari penuhi panggilan Allah. Ya. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang hina nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia hadis yang ke-468. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, 469. Wa anhu, sama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau menyebutkan, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah
ma minhum rajulun alaihi rida imma izar wa imma kisa rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfa faminha ma yablughu nisfa as-saqain wa minha ma yablughu al-ka'bain fajma'u bi yadi karahiyata an tura auratu. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, sungguh aku melihat ada 70 sahabat yang dikenal dengan ahlus suffah, sahabat-sahabat miskin yang gak punya rumah. Mereka tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi, tidurnya di sana. Karena gak punya rumah, sahabat-sahabat miskin. Termasuk Abu Hurairah ini. Ya, termasuk Abu Hurairah. Beliau mengatakan, aku melihat 70 dari ahlus suffah. Mereka itu tidak memiliki pakaian kecuali satu helai kain yang hanya digunakan untuk menutup ya ke bawah gitu saja. Jadi bagian atas ini terbuka. Lihat kondisi para sahabat. Cuman punya satu kain untuk menutupi badannya. Itu pun yang bisa ditutup yang ya mungkin dari dada ke bawah saja. Ada yang sampai pertengahan betisnya kata Abu Hurairah. Ada yang sampai mata kakinya bisa ketutup dengan satu helai kain itu. Bayangkan manusia-manusia ya yang mulia seperti itu kondisinya. Cuman punya satu helai kain kata Abu Hurairah. Ya. Oh kita ya, baju kita luar biasa di rumah. Ya. Bahkan banyak nggak kepakai mungkin. Ya ini manusia-manusia termulia setelah Nabi SAW. Kondisi mereka seperti ini. Kata Abu Hurairah, ya mereka cuma punya sehelai kain, ahlus suffah, yang mereka tinggal di Masjid Nabawi, di pelatarannya, mereka tidur di sana. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama adalah jawazu labsi thawbil wahid. Jadi boleh bagi seseorang itu untuk hanya menggunakan satu helai kain. Kalau memang dia cuman punya itu aja, cuman bisi itu aja, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau di zaman kita ini saya kira nggak ada. Kalau ada orang kayak gitu, kemudian ya seharusnya ya, kalau ada orang seperti itu seharusnya tetangganya ngasih pakaian. Tapi kalau seandainya terjadi ya nggak apa-apa. Sholat dengan satu helai kain nggak masalah. Ya, pundaknya nggak tertutup. Misalnya lagi di hutan. Ya, kebetulan yang ada cuma satu helai kain, sehingga yang ditutup cuma dari dada sampai betisnya misalnya, dekat mata kaki. Cuman itu yang bisa ditutup untuk sholat. Silahkan sholat, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang dimiliki. Ya, seperti yang terjadi pada ahlus suffah ini. Kemudian juga hirsul mu'min ala satri auratihi. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin berusaha untuk menutup aurat mereka. Ya, maka lihat para sahabat ini, kata Abu Hurairah, yajma'u biyadi karahiyata an tura auratahu. Mereka berusaha mengeratkan, menguatkan ikatan kain yang mereka gunakan ya pada tubuh mereka itu supaya tidak terlihat aurat-aurat mereka.
Seorang muslim harus demikian. Harus betul-betul menjaga auratnya, jangan sampai terlihat. Ya. Haram hukumnya seorang muslim, apalagi muslimah, memperlihatkan auratnya. Melihat ini sahabat-sahabat panutan kita, bagaimana semangatnya mereka menutup auratnya supaya agar jangan sampai agar jangan sampai terlihat begitu. Ya. Namun yang kita lihat sekarang malah orang rame-rame buka auratnya. Ya, lihat wanita-wanita muslimah, bukannya malah menutup aurat, justru diumbar auratnya. Kalaupun gak offline, online. Dan online itu lebih luas orang-orang yang melihatnya. Ya, dia mungkin gak nampakkan di orang-orang sekitar, tapi dia tampakkan di media sosial. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, dengan adanya apa istilahnya, platform atau apa seperti TikTok apalah, ya, itu menjadikan banyak dari wanita-wanita muslimah udah hilang urat malunya. Ya, di tengah jalan joget-joget dengan pakaian ya yang ketat dan semacamnya, na'udzubillah. Maka kita sebagai orang tua ini ingetin anak-anak kita, ya, jangan sampai terpengaruh dengan hal seperti itu, sehingga dia menampakkan auratnya di media-media sosial seperti itu. Ada kisah seorang wanita, disebut wanita berkulit hitam, tapi dia adalah penghuni surga. Oh, bagaimana kisahnya? Ya, di seorang sahabat mengatakan kepada sahabat yang lainnya, ulun lupa nama sahabatnya. Kata beliau, maukah engkau aku perlihatkan seorang wanita penghuni surga? Kata sahabat itu mau. Maka kata sahabat yang pertama ini, itu dia, al-mar'atus sauda, wanita yang berkulit hitam. Dahulu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra, aku ini memiliki penyakit ayan, epilepsi. Apa bahasa kita? Yang tiba-tiba nggak sadarkan diri. Apa Pak? Pokoknya itulah. Ya. Itu kata wanita itu gitu. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan, epilepsi. Ya, tolong doakan saya supaya saya disembuhkan. Maka kata Nabi SAW, in syi'ti da'autu laki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, aku akan doakan untuk kesembuhanmu, kata Nabi SAW. Tapi kalau engkau mau, engkau bersabar dan engkau akan dapat surga. Maka wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian saya lebih memilih untuk bersabar, sehingga saya dengannya mendapatkan surga. Kemudian kata wanita ini, akan tetapi ya Rasulullah, saya ini ketika kambuh penyakit saya itu, gak sadarkan diri, di sana aurat saya terlihat ya Rasulullah. Maka doa, minta kepada Allah ya Rasulullah, agar kalau penyakit saya itu kambuh datang, aurat saya terjaga, tidak terlihat. Maka Nabi SAW mendoakannya, agar jangan sampai auratnya terlihat. Ya, lihat, yang dia minta wanita ini cuman jangan sampai aurat saya terlihat, itu saja Rasulullah. Adapun saya kena penyakit itu enggak masalah, saya akan sabar. Tapi tolong ya Rasul, doakan saya jangan sampai aurat saya terlihat. Bayangkan. Ya, sampai seperti itu. Bagaimana para sahabat itu menjaga auratnya. Orang kalau lagi sakit, ya ayan, epilepsi, auratnya tersingkap, dosa apa enggak? Enggak dosa. Tapi lihat sahabat wanita ini,
Ya, tidak mau walaupun dalam kondisi ada uzur sekalipun nggak berdosa, jangan sampai auratnya terlihat. Sehingga didoakan oleh Nabi SAW agar auratnya terjaga. Sampai seperti itu. Nah malah kita kadang sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimat malah sengaja mengumbar auratnya. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah itu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita menjaga aurat kita jangan sampai terlihat. Ya. Contoh yang lainnya juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kan kuburan Nabi SAW dan kuburan Abu Bakar ada di kamar siapa? Kamar Aisyah. Ya, walaupun mungkin ada sekat atau jaraknya gitu. Ya. Nah, kata Aisyah, ketika yang dikubur di kamar saya itu adalah suami saya, itu Rasulullah, dan bapak saya itu Abu Bakar. Ya, saya berani untuk hanya sekedar membuka kepala saya, karena itu kan yang wafat yang dikuburkan di sana bapak beliau Abu Bakar dan suami beliau Rasulullah SAW. Namun kata Aisyah, ketika dikuburkan di sebelah bapak saya, siapa? Yang ketiga dikubur di sana, Umar. Setelah Umar dikuburkan, aku tidak berani hatta membuka kepalaku, kata Aisyah. Bayangkan, kepada orang yang sudah wafat, Aisyah nggak berani menampakkan auratnya. Itu pun sekedar rambutnya. Ya. Oh, kepada orang sudah wafat. Bagaimana kepada orang yang masih hidup? Begitu. Ya, maka sangat-sangat disayangkan sekali kondisi sebagian kaum muslimat sekarang. Ya, justru sengaja mengumbar auratnya ya di hadapan umum, baik secara offline tadi ataupun secara online itu. Ya, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita jawazu mabitir rijal fil masjid. Bolehnya para lelaki untuk nginep di masjid. Ya. Ini karena di zaman Nabi SAW ada 70 sahabat yang mereka memang tinggalnya di masjid. Namanya Ahlus Suffah. Karena mereka nggak punya rumah. Dan diizinkan oleh Nabi SAW. Ya, menunjukkan bolehnya hal itu. Ya selama tentunya dijaga adab-adab masjidnya, tidak merusak fasilitas masjid, tidak mengotori masjid dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya zuhdu ahli suffah wa inqita'uhum lil ilmi wal jihad fi sabilillah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kezuhudan dari ahlus suffah. Ya, bagaimana kezuhudan dari ahlus suffah dan bagaimana mereka itu menghibahkan hidup mereka untuk ilmu dan jihad. Jadi mereka sudah nggak peduli lagi dengan dunia. Yang ada dalam benak mereka ibadah, menuntut ilmu kepada Nabi SAW dan jihad fisabilillah. Hanya itu yang ada ahlus suffah. Ya, cuman fokus beribadah, nuntut ilmu sama Nabi SAW, kemudian berangkat jihad. Ya, ini namanya ahlus suffah. Sahabat-sahabat yang tidak memiliki rumah, yang tinggal di
pelataran Masjid Nabawi begitu. Berapa menit lagi? 2 menit. Ya, cukuplah. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ya, hadis yang ke-470. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.